sini adalah tempat untuk mengungkap sisi lain dunia ini. Banyak hal di luar nalar yang sering dialami diri kita. Maka dari itu, selamat datang di ruang kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini gue akan angkat ceritanya dari Mbak Ana di sosial media yang mempunyai pengalaman horor waktu dia menyewa rumah kontrakan di daerah Bandung Barat nih guys. Jadi Ana ini ingin menceritakan kisah yang menjadi bagian terkelam dalam hidupnya. Saat itu Ana dan suami memutuskan untuk menyewa rumah kontrakan yang berada di daerah Bandung Barat. Rumah kontrakan yang mereka tempati itu tergolong nyaman. Namun keputusan mereka berdua membuat mereka terjebak dalam suasana yang terhitung menyeramkan. Pada saat pindahan ke kontrakan tersebut, Ana sedang mengandung anak pertama. Menurut ahli dalam ilmu gaib, wanita itu sedang mengandung mempunyai wangi yang menarik pada makhluk gaib. Berarti mereka ini ya guys, percaya terlalu dengan hal-hal gaib. Saat itu usia kandungan Ana sudah memasuki trimester ketiga. Beberapa minggu setelah Ana dan suami pindah ke sana, tidak ada gangguan yang berarti sampai anak pertamanya lahir. Namun ada suatu kejadian yang membuat Ana ketakutan dan sekaligus penasaran. Beberapa hari setelah anak pertamanya Ana lahir, Ana mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, Ana berada di luar rumah kontrakan itu. Namun saat Ana masuk, Ana pun terkejut. Ada seorang nenek-nenek yang sedang menggendong anaknya. Dengan penasaran, Ana pun bertanya pada nenek-nenek tersebut, "Halo, Anda siapa kok bisa masuk ke sini?" tanyanya Ana. Nenek itu pun meletakkan bayinya Ana kembali ke tempatnya, lalu berbalik menatap ke Ana. Tatapan mata yang tajam seolah sedang memberikan peringatan. Dengan mata menyelidik, Ana berusaha mengenali nenek ini namun nihil. Ana tidak mengenal siapa dia. "Panggil saya Emak. Saya yang menepati tempat ini sebelum kamu," ucap si nenek setelah berbalik badan dan menatap Ana. "Yang betah ya di sini. Emak suka sama kamu. Kalau ada yang ganggu kamu biarin aja. Jangan terlalu dihiraukan," lanjut nenek-nenek tersebut. Setelah mengatakan hal tersebut, si nenek kembali menengok ke arah bayi lalu tersenyum. Kemudian si nenek berjalan terpatah-patah melewati Ana menuju keluar kontrakan. Besok paginya, Ana menceritakan mimpinya kepada suaminya. Namun menurut suaminya itu hanya mimpi belaka. Jadi belum ada firasat buruk apa-apa ya guys. Suaminya ini masih nganggap cuma mimpi gitu mungkin. Lanjut ke cerita. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, hampir sama sekali nggak ada gangguan daripada makhluk-makhluk tersebut.
Namun gak disangka pengerian pun akan segera dimulai. Pada saat itu suaminya Ana kebetulan bekerja shift malam, meninggalkan Ana dan anak pertamanya berdua di kontrakan. Suaminya Mbak Ana ini berangkat jam 9 malam karena di kantornya masuk jam 10. Awalnya nggak ada apa-apa, hening malam seperti biasa. Namun terasa ada yang ganjil malam itu. Drap drap drap, suara kaki depan pintu kontrakan. Ana pun mendekati jendela untuk melihat siapa yang ada di luar, namun hasilnya nihil. Pas dilihat nggak ada siapa-siapa nih guys. Mungkin tetangga kontrakan yang baru pulang kerja, pikirnya Ana tanpa merasa curiga sedikit pun. Ana pun membawa putranya untuk segera tidur. Agar segera cepat melewati malam itu, sebelum tidur, Ana merasa seperti sedang diawasi dari arah dapur. Namun, Ana tak terlalu menghiraukannya. Ana segera tidur karena sudah sangat mengantuk. Gak tahu bahwa sejak ditinggal sendiri, ada sosok yang selalu memperhatikannya. Jam 2 malam, Ana terbangun karena haus. Setengah sadar, Ana berjalan ke dapur untuk mengambil minum. Sayup-sayup Ana mendengar suara perempuan, asal suara tersebut seperti dari jauh. Kalau mitosnya itu kalau di sini ya, kalau suaranya jauh itu kadang dianggapnya dekat guys. Tapi kalau suaranya dekat dianggapnya jauh. Tapi itu cuma mitos yang ada di lingkungan gue. Lanjut ke cerita. Lama-lama Ana memperhatikan suara tersebut dan ternyata suara tangisan perempuan. Wah, udah mulai nih guys. Dengan takutnya Ana segera berlari ke kamar. Namun sesampainya di kamar, suara tangisan itu makin terdengar kencang. Seakan si perempuan yang sedang menangis itu mendekati Ana. Atau jangan-jangan asal suara tersebut memang dari kamarnya Ana. Ana memaksakan kedua matanya agar segera tidur, namun tak bisa. Parnoya, mulai parno, dia mulai ngerasain lebih nyata. Makin kita takut itu kan hal-hal kayak gitu itu semakin nyata ya guys. Lanjut ke cerita. Sekarang suara tangisan itu makin terdengar jelas. Seakan si yang mempunyai suara itu ada di sampingnya Ana. Ana pun ketakutan. Ana melihat ke arah bayinya yang masih tertidur lelap. Syukurlah anaknya itu tidak terganggu. Tangisan si perempuan itu makin kencang, seakan sedang dibisikkan telinganya Ana. Dengan sekuat tenaga, Ana menutup telinganya. Namun sia-sia. Suara itu tetap terdengar guys. Waduh. Soalnya makin dibawa panik sih ya. Jadi makhluk-makhluk itu mungkin makin pede nih karena yang diganggunya ini merasa panik, merasa takut. Lanjut ke cerita, Ana mulai panik. Ana berdoa apa saja yang dia bisa. Dan gak disangka suara itu berangsur pelan. Dan lama-kelamaan suara itu mulai menghilang. Dalam keheningan, Ana tetap gak bisa tidur. Masih terpikir jika suara itu datang lagi. Ana masih ketakutan, namun tiba-tiba drap. Suara langkah tadi terdengar kembali. Datang lagi nih, baru banget. Udah mulai enakan ya, digangguin lagi. Ana berpikir siapa sih yang jalan di depan kontrakan malam-malam ya. Dengan enggan, Ana pun bangkit dari tempat tidur dan berjalan menghampiri jendela dengan was-was.
Ana pun mengintip melalui jendela. Namun anehnya nggak ada siapa-siapa di sana. Ana kembali ke tempat tidur. Namun saat Ana berbalik, drap drap drap, suara langkah itu terdengar lebih cepat. Refleks, Ana langsung balik badan dan kembali mengintip lewat jendela. Dan hasilnya sama. Nggak ada siapa-siapa, guys. Wah. Merasa kembali nggak beres, Ana segera berlari ke tempat tidur. Namun, sesaat akan sampai di tempat tidur, Ana melihat siluet putih beranjak dari tempat tidur dan pergi ke arah dapur. Ana mulai panik nih, langsung berlari dia memeriksa bayinya, takut terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Namun syukurlah bayinya Ana baik-baik aja. Saat Ana memeluk bayinya dan beranjak ke tempat tidur, Ana mencium bau menyan yang sangat pekat, bercampur dengan bau amis darah. Pertanda gak bagus tuh, guys. Ya. Ana pun seketika merinding ketakutan. Ana langsung merebahkan dirinya dan bayinya ke tempat tidur, lalu menutupi tubuhnya dengan selimut barengan bayinya nih, guys. Makin panik nih. Ana pun diam, mencoba mengatur napas agar nggak makin panik. Di saat keheningan, Ana terdiam. Suara wanita itu kembali lagi, tapi bukan tangisan seperti awal mula, tapi kini berganti menjadi kidung Sunda. Berarti yang diomongin nenek-nenek dalam mimpinya itu kejadian nih. Harusnya nggak usah dihirauin kan pesan nenek itu. Lanjut ke cerita. Ana kembali ketakutan. Ana kembali merapalkan doa-doa yang dia bisa. Namun sia-sia. Suara kidung wanita itu semakin jelas, perlahan mendekati Ana. Sedikit demi sedikit, kidung Sunda itu mulai terdengar jelas. Ana pun menangis tertahan dalam selimut karena Ana sangat ketakutan. Ana terus merapalkan doa yang Ana bisa. Perlahan kidung itu terdengar seperti menjauh. Setelah memastikan suara tersebut sudah menjauh, Ana memberanikan diri untuk membuka selimut yang menutupi tubuhnya. Ana melihat ke sekitar untuk memastikan bahwa nggak ada apa-apa di sekitarnya nih. Ana pun mengambil selendang untuk menggendong bayi karena ingin pergi dari kontrakan saat ini. Udah gak ketahan nih, udah parno banget kayaknya. Lalu saat sedang duduk di pinggiran tempat tidur, Ana dikejutkan oleh seorang yang membuatnya kaget. Trap trap trap. Suara langkah kaki itu terdengar lebih kencang dan terhenti di depan pintu kontrakannya. Ana pun diam agar lebih jelas mendengar suara itu. Namun tiba-tiba dododor. Suara pintu kontrakan Ana ada yang mengetuk kencang. Membuat Ana takut dan terkejut. Ana langsung mengambil bayinya dan menggendong bayinya menggunakan selendang yang sebelumnya sudah dia siapkan. Ana pun langsung berjalan ke arah pintu. Saat Ana akan keluar, Ana kembali mendengar suara wanita itu. Suara wanita itu tertawa. Suara wanita itu kini terdengar seperti menertawakan dari belakang tubuhnya Ana. Setelah melihat ke arah jam dinding, waktu menunjukkan jam 3 dini hari. Tanpa pikir panjang,
Ana segera pergi dari rumah kontrakannya menuju rumah bibinya yang berjarak 250 meter. Oh, jadi rumah kontrakan yang Ana tempatin ini nggak jauh nih dari rumah bibinya. Ya syukurlah masih ada saudara yang deket di situ, jadi ada tempat untuk pelarian ya guys. Lanjut cerita, saat perjalanan Ana nggak henti-hentinya merapalkan doa-doa yang Ana bisa. Di tengah perjalanan Ana bertemu dengan pohon kersen atau pohon seri. Saat melihat pohon itu, Ana bergidik ngeri lalu mempercepat langkahnya agar segera sampai di rumah bibinya. Sesampainya di rumah bibinya Ana langsung bergegas untuk mengetuk pintu, berharap masih ada yang terjaga di rumah bibinya. Jadi berharap masih ada yang bangun gitu guys ya. Namun sesaat akan mengetuk pintu, ternyata pintu tersebut lebih dahulu dibuka oleh pemilik rumah. Ana, ngapain pagi-pagi ke sini? Bikin om kaget aja. Ternyata yang membukakan pintu itu adalah omnya. Ana hanya terdiam bingung. Kok om jam segini udah bangun? Ana menatap omnya lalu bertanya, Om kok sudah bangun? Mau kemana om? Tanyanya Ana. Lalu omnya menjawab, sudah dong. Ini om mau ke masjid. Sebentar lagi azan subuh. Jawaban dari omnya Ana yang membuat Ana tertegun. Lah, mau azan subuh kan masih jam 3 om. Kok azan subuh? Ucapnya Ana seakan gak percaya sudah mau azan subuh. Padahal kan Ana pergi dari rumah kontrakan tadi jam 3. Gak mungkin dong memakan waktu 2 jam untuk sampai ke rumah bibinya. Jadi rumah bibinya ini kan tadi dibilang Ana itu 250 meteran ya guys. Paling 10 menit 5 menitan itu udah sampai kalau dia jalan cepet. Lalu kata omnya, kamu ngaco nak, orang udah jam setengah 5. Udah sana masuk, bibi ada di dapur lagi masak. Mah, ada anak, ucap omnya sebelum berangkat ke masjid. Ana, ada apa nih pagi-pagi udah ke rumah bibi? Bibinya Ana datang dari arah dapur dan segera menggandengnya Ana untuk masuk. Setelah masuk, Ana duduk dan hanya melamun setelah mendengar ucapan omnya tadi. Mata Ana pun menyelidiki mencari jam dinding dan benar saja. Waktu sudah menunjukkan jam 5 lebih dan azan sudah berkumandang. Bibi mau percaya atau enggak? Tadi Ana berangkat ke sini jam 3 Bi. Jelasnya Ana kepada bibi saat bibinya sudah duduk bersama. Yang benar aja kamu, masa jam segini baru sampai sini kan dekat. Lagian ngapain coba jam 3 subuh kesini? Emang kamu gak takut? Tanya bibi seakan gak percaya apa yang sebelumnya Ana jelasin kepada bibi. Ana pun menjelaskan kejadian yang dialaminya dari jam 2 malam. Bibi bergidik ngeri mendengar ceritanya Ana. Gak lama, omnya Ana telah kembali dari masjid dengan terburu-buru dan wajah panik. Ana, ngapain kamu jam 3 malam muter-muter di pohon kersen, pohon ceri? Tanya omnya Ana tanpa mengucapkan salam. Hah? Apaan om? Ana malah bingung. Ana dari sini ke kontrakan itu pergi jam 3 pagi, tapi sampai sini malam udah jam setengah 5, jawabnya Ana. Astagfirullah. Bibinya Ana pun meminta om untuk duduk dan meminta Ana untuk menceritakan ulang kejadian yang Ana alami kepada omnya. Nah jadi gitu Pak, semalam Ana dapat gangguan dari makhluk gak jelas itu. Tapi kok papa tahu Ana muter di pohon kersen jam 3 malam? Tanya bibinya Ana ke omnya Ana. Astagfirullah. Jadi tadi di masjid Bapak ketemu sama Pak Hasan.
Malam tadi jadwal Pak Hasan buat ronda. Pas jam 3 malam Pak Hasan mau pulang. Di jalan Pak Hasan ngeliat Ana lagi muter-muter pohon kersen, pohon ceri. Jawaban omnya yang membuat Ana dan Bibi penasaran. Pak Hasan samperin lah. Ternyata Ana lagi gendong bayinya. Pak Hasan tanya, Ana sedang apa? Malam-malam di luar. Ana nggak jawab. Ana malah terus muterin pohon kersen itu. Terus senyum-senyum sendiri. Pak Hasan juga sempat dengar Ana berkindung Sunda. Ya udah Pak Hasan tinggalin, takutnya anak Ana lagi rewel. Jadi Ana ayun-ayun di luar, kata omnya begitu. Mendengar jawaban dari omnya Ana lalu syok. Bibinya Ana pun langsung memeluk Ana supaya tenang, lalu mengambil bayinya untuk dipindahkan ke kamar. Entah kenapa sejak kejadian itu bayinya Ana tetap tertidur tenang. Itulah salah satu kengerian yang dialami oleh Ana semenjak tinggal di rumah kontrakan itu. Kengerian gak sampai di situ aja, masih banyak kengerian yang Ana alami di rumah itu. Nah, jadi untuk penjelasan lokasi rumah kontrakan Ana itu ada di daerah Bandung Barat ya guys. Depan kontrakan Ana ada kebun bambu dan di tengah-tengahnya ada makam keluarga. Di sampingnya ada sawah. Aksesnya cuma muat mobil satu saja. Untuk menuju rumah bibinya seharusnya nggak memakan waktu lebih dari 5-10 menit nih guys. Akses menuju rumah bibinya Ana hanya bisa masuk satu motor, tapi masih banyak ruang lebih. Nah, itulah cerita dari sosial media yang bernama Ana. Mungkin ini juga nama samaran ya guys. Nah, itulah cerita yang gue ambil dari media sosial yang bernama Ana. Jadi yang gue ambil di sini, pelajaran yang gue ambil di sini adalah kita harus bisa menguatkan iman, harus bisa melawan rasa takut yang berlebih agar nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan seperti Mbak Ana tersebut. Oke, terima kasih untuk semua yang udah denger dan nonton cerita ini sampai habis. Terima kasih banyak semua teman-teman yang udah like, share, subscribe channel ini, yang udah setia dengan channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan. Amin, amin, ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.